Tinsman Saga, kembali lagi bersama Podis, podcast bersama OSIS. Di episode 3 kali ini, kita lagi kedatangan salah satu kakak kelas kita nih guys, yang bernama Kak Yulia Astuti. Saya hai dulu dong Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia Astuti, saya akrab dipanggil Yuli atau Yulia. Saya ada di kelas 12 IPA 2. Nah Kak Yuli, gimana nih kabar Kak Yuli hari ini? Apakah baik-baik saja Kak? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, Ayla. Makanya saya bisa hadir pada podcast bersama OSIS yang sudah memasuki episode 3 ini. Iya, episode 3 Kak. Nah tadi selama perjalanan Kak Yuli dari rumah ke SMA Negeri 1 Anggana ini, apakah berjalan lancar Kak? Alhamdulillah berjalan lancar karena juga rumah saya ini cukup dekat ya dari sini sekitar 700 sampai 900 meter doang. Jadi saya cuma butuh waktu sekitar 2 menit atau 3 menit buat sampai ke SMA ini. Juga kan SMA ini ada di jalan masjid ya. Jadi rumah saya itu juga ada di jalan masjid. Jadi kayak masih satu jalan gitu. Dan juga kan ini tuh daerah desa gitu, jadi nggak ada macet-macetnya seperti di kota seperti itu. Tandanya nggak perlu waktu lama ya Kak, kalau Kak Yuli biasa hari-hari ke sekolah. Iya benar, saya cuma butuh waktu 2 menit doang buat sampai di sekolah, jadi ya cepet ya Kak banget, ya. Cepet nah banget. Kak Yuli kan udah bersekolah di SMA ini masuk ke tahun ketiga ya Kak. Pasti bosen dong Kak bentar lagi. Tapi kan tentang Kak Yuli udah kelas 12 sekarang, pasti udah nggak terlalu bosen dong Kak, soalnya kan bentar lagi Kak Yuli udah mau lulus nih. Jujur kalau ditanya bosen atau enggak, saya tuh ada bosennya ada enggaknya. Enggaknya itu karena di sekolah kan kita nggak cuma belajar ya. Kalau Ayla sendiri kan kalau belajar terus ya pasti bosen. Bosen banget pasti. Iya kan, tapi kalau ketemu teman itu kan pasti nggak jadi bosen ya. Terus tuh kayak di sekolah ini pasti Ayla tahu dong banyak banget kayak kejadian-kejadian tidak terduga. Banyak banget. Kejadian yang kayak kamu nggak bisa dapat di tempat lain tapi kamu bisa dapat gitu di SMA ini. Jadi kenang-kenangan ya. Iya benar. Terus sebagai seorang yang ekstrovert, saya tuh malah seneng banget gitu ketemu orang. Dan juga untuk masalah saya bosennya, mungkin bosennya tuh gara-gara banyak tugas ya, apalagi nanti Ayla bakal ngerasain rasanya itu kelas 12. Aduh berat ini pasti kayak banyak tugas, banyak ulangan, apalagi ulangan praktek. Itu tuh kadang kayak aduh mumet banget, cuma ya saya percaya nanti semuanya bakal berangsur-angsur cepat selesai seperti itu. Oke Kak, tandanya ada plus minusnya lah ya, ada 3 tahun di sini. Nah, mumpung kita bahas tentang kelulusan nih Kak, kira-kira Kak Yuli udah ada dapat informasi belum tentang tanggal berapa kira-kira kelulusan angkatan tahun ini Kak? Untuk kelulusan ya, kan kalau kelulusan itu pastinya kita ada ujian praktek, terus itu ada ulangan sekolah untuk yang kelas 12. Dan juga ada perpisahan, baru pengumuman lulus. Jadi untuk yang saya tahu ya, ujian praktek itu dimulai dari tanggal 26 sampai 28 Februari. Itu untuk bahasa Inggris dan juga seni budaya. Tapi untuk saya sendiri, saya sudah beberapa selesai ujian prakteknya, sekitar 2 mata pelajaran, karena cuma ada 9 mata pelajaran Ayla yang ada ujian prakteknya. Terus sehabis ada ujian praktek itu ada ujian sekolah juga. Terus ada foto angkatan pastinya yang ditunggu sama kelas 12. Ditunggu nih guys. Ya ditunggu banget. Terus itu ada perpisahan yang sehabis puasa dilaksanakannya. Dan yang terakhir itu ada pengumuman kelulusan. Setahu saya sih di tanggal 6 Mei seperti itu. Oke Kak. Nah, tandanya Kak Yuli ini udah ada gambaran belum tentang setelah Kak Yuli lulus dari SMA Negeri 1 Anggana ini mau kemana Kak? Mau ambil jurusan apa kira-kira? Pertama-tama awalnya saya mau ambil jurusan kedokteran. Kedokteran. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, berdiskusi sama orang tua, kayaknya saya nggak cocok di kedokteran ini. Karena kenapa tuh? Bisa nggak cocok? Karena kedokteran sendiri ya, itu butuh waktu untuk bisa jadi dokter itu sekitar 6 tahun. Jadi 4 tahun itu untuk preklinik atau kita bisa dapat namanya sarjana kedokteran. Terus itu dilanjut lagi dengan program profesi atau koas sekitar 2 tahun. Jadi itu butuh waktu 6 tahun, dan itu pun kalau perjalanannya itu lurus-lurus aja, nggak ada kendala. Jadi
Kayaknya saya nggak kuat deh 6 tahun buat belajar juga kurang gitu. kuat ya Iya, Kak, otaknya, mentalnya gitu. Bener banget. Terus itu untuk menjadi seorang dokter itu kan kamu harus belajar setiap hari kan, dan Pasti, kayaknya pasti. saya nggak bisa deh kayaknya belajar setiap hari. Kurang cocok ya, kurang Kak, cocok. ya. Jadi kayak setelah saya diskusi dengan diri saya sendiri dan juga orang tua, kayaknya saya ganti jurusan deh, nggak jadi kedokteran. Tapi saya tetap masih ambil jurusan yang tetap saintek dan juga masih ada hubungannya sama kedokteran, cuma masih di bawah kedokteran ya. Mungkin Ayla atau teman-teman yang nonton tahu mungkin ya saya ambil jurusan apa, tapi saya nggak mau ngasih tahu saya ambil jurusan apa. Iya benar. Tapi setelah yang saya kasih kode-kode atau itu yang sudah saya sebutkan tadi, ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya saya ambil jurusan Kira-kira apa nih guys ya jurusan yang bakal Kak Yuli ambil? Iya, benar. Nah, karena Kak Yuli mau ngambil jurusan yang berbau tentang kedokteran nih Kak, kira-kira apa sih cita-cita Kak Yuli? Sejujurnya saya tuh punya 2 cita-cita Ayla. Yang pertama, saya tuh pengen banget jadi yang namanya dosen. Dosen? Iya benar. Karena kayak nggak tahu aja kalau misalnya jadi dosen tuh kayak, apalagi dosen muda kan Ayla, itu kayak wah keren banget kayaknya jadi dosen gitu. Terus kayak saya juga pernah mengajar les di salah satu bimbel yang ada di Anggana. Jadi ya mungkin saya punya bekal ya buat mengajar atau menjadi seorang dosen seperti itu. Nah, kira-kira Kak Yuli ini terinspirasi mau jadi dosen muda itu dari siapa ya Kak ya? Sejujurnya saya nggak punya role model untuk menjadi dosen, cuma dari guru-guru yang ada di SMA ini, seperti Pak Toto, itu kan salah satu dosen ya di UINSI di Samarinda. Saya juga akrab sekali dengan Pak Toto. Beliau tuh sering memberikan saya nasihat dan juga tips-tips gimana sih caranya jadi dosen. Jadi tuh kayak saya tertarik banget nih Ala buat jadi dosen, apalagi beliau itu dosennya maksudnya saya S2-nya di luar negeri. Jadi kayak aduh saya pengen banget ya. Gitu Saya juga suka bahasa Inggris, saya juga suka jalan-jalan, saya juga pengen banget ke luar negeri. Jadi Pak Toto itu salah satu role model saya gitu. Ternyata Pak Toto keren banget ya. Iya, Pak Toto itu keren banget. Beliau itu jadi salah satu pernah jadi mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Inggris. Jadi kayak wah keren banget. Sama Ibu Rohma juga lulusan universitas luar loh. Jadi keren banget. Nah tadi kan Kak Yuli sebut cita-cita Kak Yuli ada 2. Yang pertama itu dosen muda, yang kedua apa nih Kak? Saya tuh pengen banget namanya jadi peneliti. Peneliti? Ya jadi ilmuwan atau peneliti gitu. Jadi kayak saya ngerasa wah keren banget juga sih jadi peneliti atau jadi ilmuwan gitu. Saya mau membuktikan gitu bahwa walaupun saya sekolah di desa, tinggal di desa ya, saya tuh bisa juga gitu loh buat jadi seorang peneliti gitu. Karena saya juga sering beberapa kali ikut seminar ya yang diajarkan sama seorang peneliti. Jadi saya kira wah kalau saya bisa ngajar di seminar terus saya menjadi seorang peneliti itu kayak wah keren banget sih. Ya benar. Banget itu. Semoga tercapai ya Kak. Iya, amin. Terima kasih Ayla. Iya, nah Kak Yuli selama 3 tahun nih Kak bersekolah di SMA Negeri 1 Anggana, apa sih kesan-pesan Kakak selama di sini? Kesan-pesan saya sih mungkin untuk pesan dulu ya untuk adik-adik angkatan saya. Pesan saya itu tetap semangat buat sekolahnya. Mungkin kadang kepikiran jenuh atau capek sekolah, cuma percayalah bahwa sekolah kalian, masa SMA kalian ini nggak akan pernah terulang lagi. Jadi enjoy every moment yang ada di SMA ini, karena kalian nggak bisa dapat lagi itu di sini diulang. Iya, semisal pusing karena tugas atau karena ada masalah sama orang, percayalah itu bakal selesai dan nggak akan berlarut-larut gitu. Itu untuk itu juga self love ke diri sendiri sih. Dan juga itu untuk personal ya Awalia, maaf, untuk Ayla. Untuk angkat yang lebih banyak gitu ya mungkin pesannya itu kalian harus lebih
sopan gitu sama guru atau sama kakak-kakak kelas lainnya Sopan yang lain. santun penting Iya, ya, sopan Kak, santun ya. penting banget karena saya tuh sering banget lihat adik-adik kelas itu tuh kadang tuh kok kayak semena-mena banget gitu sama Peringatan nih guys buat sama adik sama kelas. guru atau semena-mena banget kayak sama kakak kelas kurang sopan gitu. Jadi walaupun mungkin adik-adik kelas di sini umurnya lebih tua nih daripada kakak kelas, kan kadang ada tuh Ayla yang dia tuh lebih tua tapi tua. lebih angkatannya tapi dia tuh masih di bawah. Nah, walaupun begitu kalian tuh jangan semena-mena gitu sama kakak kelas, kayak nggak sopan gitu atau kayak permisi lah. Kadang tuh saya ngeliatnya kayak gitu sih. Terus itu sama guru juga saya tuh kadang ngeliat loh ada guru terus kalian tuh malah teriak-teriak atau kayak itu nggak banget ya. itu nggak banget karena kan ya beliau tuh guru, kayak harus lebih hormat lah sama yang lebih tua, gitu. Untuk kesannya sih saya sekolah di sini ya happy. 90 saya bisa bilang bahwa saya sekolah di sini tuh 90% tuh happy. 10%-nya ya adalah kendala-kendala atau gangguan-gangguan dan juga masalah. Cuma tipsnya dari saya, kalau misalnya kalian ngadepin masalah atau lagi bermasalah, ya udah dibawa santai aja gitu. Percayalah bahwa masalah itu akan hilang atau akan terlewati aja gitu. Jadi kalau kalian punya masalah jangan dibawa pusing lah. Iya, santai aja gitu. Untuk kesan-pesan dari saya sih. Oke. Nah, Kak Yuli kan udah 3 tahun sekolah di sini. Saya nih melihat gitu Kak progres Kakak di sini banyak dapat penghargaan ya Kak. Selamat yang baru-baru ini Kak Yuli memenangkan lomba. Nah, ada nggak tips buat siswa-siswa di SMA Negeri 1 Anggaran ini gimana biar bisa kayak Kak Yuli juga? Jujur kalau ditanya tips-tips ya dari saya biar bisa berprestasi yang seperti Ayla bilang itu, saya nggak tahu sebenarnya tips-tipsnya apa. Cuma setelah saya pikir lagi atau setelah saya tanyakan kepada diri saya sendiri, caranya adalah kalian tuh aktif gitu di sekolah. Kalian sering ikut kegiatan-kegiatan sekolah. Terus kalau apalagi buat di kelas nih Ayla ya, itu tuh harus aktif gitu, sering jawab pertanyaan guru, terus sering bertanya kepada guru tentang hal-hal atau materi-materi yang semisal belum dimengerti. Itu bisa membuat guru itu menjadi tahu gitu kita tuh orang gimana, atau kayak ngerti gitu sifat kita orang gimana, entah kita itu berani atau pandai dalam hal akademik. Karena kan ketika kita ikut perlombaan gitu kan tidak hanya kita harus pintar dalam segi akademik ya, tapi kita juga harus berani. Jadi ketika kita semisal contohnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita berani bertanya kepada guru dan juga menjadi orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, itu membuat guru itu percaya bahwa kita ini layak atau kita ini bisa dalam suatu perlombaan itu. Karena saya sendiri adalah seperti contohnya kemarin saya itu seperti lomba debat kemarin, saya tuh nggak terlalu bisa debat, tapi saya tuh aktif di kelas. Jadi tuh guru tuh kayak tahu ini loh karakter Yuli tuh gini, dia tuh berani walaupun kayak saya tuh masih mencoba gitu. Seperti juga lomba saya kimia kemarin, saya tuh nggak pintar kimia tahu Ayla, tapi nggak tahu kenapa saya dipilih guru. Karena tuh saya bisa bilang saya tuh orangnya berani, dan walaupun saya nggak bisa dalam perlombaan itu atau dalam belajar hal tersebut, tapi saya tuh mau belajar dan mau mencoba gitu. Karena kita percaya diri dan harus mencoba hal Iya, tersebut, benar Ayla gitu. Nah, gak kerasa nih Kak, kita udah beberapa menit podcast ini. Mungkin tadi pesan-kesannya itu harus diingat untuk adik kelas untuk menjaga sopan santun, karena sopan santun itu penting mau untuk kalian lebih tua, cuman kita harus lebih memperlihatkan sopan santun kita kepada kakak kelas, guru, dan lain-lain yang berada di sekolah ini. Nah, terima kasih Kak Yuli sudah menghadiri podcast episode 3 kali ini. Teman-teman, bertemu lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Dadah.